Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang laporan praktikum stoikiometri reaksi kimia disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia dengan dosen pengajar Bu Desi Agustinasari, ST, MT. Oleh Niken Karmelia, NPM 004, Nurlaili Fayruza, NPM 005, Raden Puspa Oktaviana, NPM 006, Susan Viviana, NPM 0032, Syafana Afrah, NPM 0033, Wanda Adelia, NPM 0034, Program Studi Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Singapura Bangsa Karawang 2020. Lalu yang kedua adalah lembar pengesahan. Judul percobaannya Stoikiometri reaksi kimia. Tanggal percobaannya 24 April 2020. Tempat percobaan Laboratorium Gizi. Nama Niken Karmelia, NPM 004, Nurlaili, NPM 005, Raden Puspa, NPM 006, Susan Viviana, NPM 0032, Syafana Afra, NPM 0033, dan Wanda Adelia, NPM 0034, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Gizi. Karawang 24 April 2020, dosen pengampu Desi Agustinasari, STMT. Lalu yang ketiga ada kata pengantar. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktikum kimia ini. Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari susunan kalimat maupun bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki laporan praktikum kimia ini. Akhir kata, kami berharap semoga laporan praktikum kimia ini bermanfaat bagi dosen dan mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang. Karawang 24 April 2020. Daftar isi yang terdiri dari cover, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan, bab 2 teori dasar, bab 3 prosedur percobaan, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup, kemudian daftar pusaka, dan terakhir lampiran. Kemudian ada abstrak. Ini disusun oleh kelompok 1. Stoikiometri berarti mengukur unsur-unsur, dalam hal ini molekul yang terdapat dalam reaksi kimia. Stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan hasil reaksi kimia dari percobaan. Selain itu, agar praktikan dapat dengan mudah menuliskan rumus dari suatu senyawa dan mempelajari stoikiometri. Prinsip metode ini adalah pengukuran perubahan sifat dalam suatu reaksi pada jumlah mol total reaksi tetap. Salah satu sifat fisika yang dipilih atau diperiksa seperti temperatur, massa, volume, pH larutan, dan daya serap. Oleh karena itu, kuantitas reaksi bervarian. Perubahan harga sifat fisika dari sistem ini dapat digunakan untuk meramalkan stoikiometri sistem. Kata kuncinya yaitu stoikiometri, reaksi kimia, variasi kontinu, tujuan percobaan, dan prinsip percobaan. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Stoikiometri adalah suatu aspek atau bagian dalam ilmu kimia yang mempelajari data-data kuantitatif yang terjadi dalam suatu reaksi kimia. Data-data kuantitatif sendiri adalah suatu data yang wujudnya berupa angka-angka yang mempresentasikan keadaan-keadaan tertentu yang terjadi dalam suatu reaksi kimia. Data-data dari suatu reaksi kimia sendiri dapat bersifat kuantitatif atau bersifat kualitatif. Suatu data bersifat kualitatif apabila tidak dipresentasikan dalam bentuk angka. Dengan demikian, analisis stoikiometris tidak dapat dilakukan kepada data yang berbentuk non-angka. Dengan diterapkannya ilmu stoikiometri dalam penelitian mengenai reaksi kimia, maka aspek-aspek kuantitatif dari suatu reaksi kimia dapat dikaji sehingga penelitian dapat dilakukan dengan tepat dan akurat. Keakuratan terhadap hasil penelitian merupakan suatu hal yang penting karena dapat meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam suatu penelitian. Perbandingan stoikiometri reaksi-reaksi sangat penting dalam mengamati keberlangsungan suatu reaksi kimia. Pengamatan yang umum
dilakukan pada suatu reaksi kimia, antara lain perubahan temperatur, jumlah produk reaksi atau endapan gas, pH larutan, dan warna larutan. Selain itu, metode yang umum digunakan untuk menentukan stoikiometri suatu reaksi adalah metode JOB atau metode variasi kontinu. Prinsip metode ini adalah pengukuran perubahan sifat dalam suatu reaksi pada jumlah mol total reaksi tetap. Perubahan sifat fisik yang dapat diamati dalam suatu reaksi kimia antara lain perubahan temperatur, massa, volume, pH larutan, dan daya serap. Perubahan sifat fisik tersebut sangat tergantung pada jumlah mol reaksi yang digunakan dalam percobaan. Oleh karena itu, data-data perubahan sifat fisik dan jumlah mol reaksi dapat digunakan untuk menentukan perbandingan stoikiometri suatu reaksi. Yang kedua ada tujuan, yaitu memahami dan mengetahui reaksi-reaksi yang terjadi pada berbagai larutan. Saya Wanda Adelia, NPM 34. Saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu teori dasar. Dalam teori dasar, salah satu metode yang umum digunakan untuk menentukan stoikiometri reaksi kimia yaitu metode JOB atau metode variasi kontinu. Prinsip metode ini adalah pengukuran perubahan sifat fisik suatu reaksi pada jumlah mol masing-masing reaksi bereaksi, tetapi dengan jumlah mol total reaksi tetap. Perubahan sifat fisik yang dapat diamati dalam suatu reaksi kimia antara lain perubahan temperatur, massa, volume, pH larutan, dan daya serap. Perubahan sifat fisik tersebut sangat tergantung pada jumlah mol reaksi yang digunakan dalam percobaan. Oleh karena itu, data-data perubahan fisik dan jumlah mol reaksi dapat digunakan dalam suatu reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Puspa Oktaviani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang prosedur percobaan. Di sini terbagi beberapa percobaan. Percobaan pertama yaitu reaksi larutan PbCH3COO2 dan larutan Ki. Satu tabung reaksi kosong dimasukkan ke dalam gelas kimia 100 ml, kemudian diletakkan di atas neraca analisis, lalu dinolkan. Masukkan 2 ml larutan PbCH3COO2 0,1 mol ke dalam tabung reaksi dengan hati-hati, kemudian catat beratnya. Nah, lakukan hal yang sama seperti tahap A, kemudian tabung reaksi diisi dengan 2 ml larutan Ki 0,1 mol dan kemudian catat beratnya. Tuangkan larutan PbCH3COO2 yang ada di dalam tabung reaksi ke dalam Ki yang ada di poin C. Catat perubahan berat hasil reaksi, apakah ada perubahan berat setelah penambahan atau apakah campuran lebih besar dibandingkan dengan berat asli dari kedua larutan tersebut. Percobaan kedua ada reaksi larutan NaOH dan larutan CuSO4. Larutan NaOH 1 mol sebanyak 50 ml dituangkan ke dalam gelas kimia 100 ml. Kemudian diukur temperaturnya. Larutan CuSO4 1 mol sebanyak 10 ml dituangkan ke dalam gelas kimia 50 ml, kemudian ukur temperaturnya. Larutan CuSO4 1 mol kemudian dituangkan ke dalam larutan NaOH 1 mol. Nah, sambil diaduk dan diukur temperaturnya campuran tersebut. Ulang tahap A hingga C dengan komposisi larutan berikut. Nah, yang ketiga ada reaksi asam dan basa. Larutan NaOH 1 mol sebanyak 5 ml dituangkan ke dalam gelas kimia 50 ml, kemudian ukur suhunya. Lalu, larutan HCl sebanyak 20 ml dituangkan ke dalam gelas kimia 50 ml, kemudian diukur suhunya. Larutan NaOH 1 mol kemudian dituangkan ke dalam larutan HCl 1 mol. Diaduk dan diukur suhu campuran tersebut. Ulangi tahap A hingga C dengan komposisi larutan berikut. Nama saya Niken Carmelia, NPM 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan, tabel hasil penelitian, tabel 4.1 hasil pengamatan acara 2, reaksi larutan CuSO4 dan NaOH. Di sini terdapat tabel volume NaOH 2m ml dan volume CuSO4 1m ml dan terdapat temperatur campurannya.
Tabel 4.2 hasil pengamatan acara 3 reaksi asam basa. Di sini terdapat tabel volume NaOH 2M ml dengan volume HCl 1M ml dengan temperatur campurannya. Grafik hasil penelitian, grafik 4.1, grafik perubahan temperatur NaOH. Di sini terlihat suhu awal sudah naik dibanding suhu campurannya. Lalu ada grafik 4.2, grafik perubahan temperatur CuSO4. Suhu awalnya itu rendah, lalu naik dan stabil. Sedangkan suhu campuran itu memang sudah naik, lalu dia menurun, lalu menaik lagi, lalu menurun lagi. Lalu ada grafik 4.3, grafik perubahan temperatur NaOH. Di sini terlihat suhu awal lebih rendah dibandingkan suhu campurannya. Lalu grafik 4.4, grafik perubahan temperatur HCl. Suhu awal juga lebih rendah dibandingkan suhu campurannya. Kita akan masuk ke pembahasan. Pada percobaan ini mempelajari tentang stokiometri. Percobaan stokiometri ini bertujuan untuk mempelajari stokiometri beberapa larutan atau reaksi kimia, di mana stokiometri merupakan ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Praktikum ini membahas tentang perubahan suhu dari suatu reaksi dalam larutan. Dalam suatu reaksi tidak semuanya reaktan selalu habis. Terdapat yang namanya pereaksi pembatas dan pereaksi sisa. Kita masuk ke percobaan pertama. Percobaan pertama yaitu reaksi larutan CuSO4 dan NaOH. Pada percobaan ini terdapat 5 perlakuan yang berbeda. Pertama, menuangkan larutan 20 ml NaOH 2M ke dalam larutan 0 ml CuSO4 1M. Kemudian diaduk agar larutan tercampur dan diukur suhunya menggunakan termometer. Didapatkan suhu NaOH adalah 32 derajat Celcius. Suhu CuSO4 adalah tidak ada atau 0 derajat Celcius dan suhu campurannya menjadi 32 derajat Celcius. Maka pada perlakuan pertama ini tidak terjadi perubahan suhu karena suhunya sama. Kemudian perlakuan kedua yaitu mencampurkan larutan 20 ml NaOH 2M dengan 5 ml CuSO4 1M lalu diaduk agar tercampur dan diukur kembali suhunya menggunakan termometer. Didapatkan suhu NaOH adalah 32 derajat, suhu CuSO4 adalah 32 derajat, dan suhu campurannya adalah 34 derajat Celcius. Pada perlakuan ini terjadi kenaikan suhu dari suhu awal ke suhu campuran, maka terjadi adanya penerimaan panas yang disebut dengan reaksi endotherm. Setelah itu dilanjutkan dengan perlakuan ketiga, yaitu mencampurkan larutan 15 ml NaOH 2M dengan larutan 10 ml CuSO4 1M lalu diaduk agar tercampur dan diukur suhunya, sehingga didapatkan suhu NaOH adalah 35 derajat Celcius. Suhu CuSO4 adalah 31 derajat dan suhu campurannya adalah 34,5 derajat. Pada perlakuan ini terjadi penurunan suhu NaOH ke suhu campuran, yaitu terjadinya melepasnya panas dan disebut dengan reaksi exotherm. Sedangkan pada suhu CuSO4 ke suhu campuran terjadi kenaikan suhu yang artinya terjadi penerimaan panas yang disebut dengan reaksi endotherm. Selanjutnya perlakuan keempat yaitu larutan 10 ml NaOH 2M dituangkan ke dalam larutan 15 ml CuSO4 1M. Kemudian diaduk dan diukur suhunya. Setelah itu didapatkan suhu NaOH yaitu 34 derajat Celcius, suhu CuSO4 yaitu 32 derajat, dan suhu campurannya yaitu 35 derajat. Pada perlakuan ini suhu larutan NaOH dan suhu larutan CuSO4 keduanya terjadi kenaikan suhu ke suhu campuran. Perlakuan kelima yaitu reaksi larutan 5 ml NaOH 2M dicampurkan dengan larutan 20 ml CuSO4 1M lalu diaduk dan diukur suhunya. Didapatkan suhu NaOH adalah 35 derajat, suhu CuSO4 adalah 31 derajat, dan suhu campurannya adalah 34,5 derajat. Pada perlakuan ini dapat dilihat suhu NaOH terjadi kenaikan suhu, sedangkan suhu CuSO4 terjadi penurunan suhu. Pada percobaan kedua yaitu reaksi asam basa dengan menggunakan larutan NaOH
2M sebagai basa, dan larutan HCl 1M sebagai asam. Percobaan ini terdapat 5 perlakuan yang terlampir pada tabel di lampiran. Dari kedua percobaan tersebut, masing-masing dibuat grafik perubahan suhunya terhadap jumlah volume masing-masing larutan. Apabila dilihat pada grafik 4.1, maka dapat kita lihat bahwa perubahan suhu NaOH 1M didapatkan hasil perubahan suhu tertinggi, yaitu pada volume 10 mili dengan perubahan suhu campuran 35 derajat, dan terjadi penurunan suhu terendah yaitu pada volume 20 mili dengan perubahan suhu campuran 35 derajat. Pada grafik 4.2, dilihat perubahan suhu campuran tertinggi, yaitu pada volume 15 mili CuSO4 1M dengan perubahan suhu 35 derajat, dan perubahan suhu terendah yaitu pada volume 0 mili dengan perubahan suhu campuran 32 derajat Celcius. Pada grafik 4.3, perubahan suhu NaOH didapatkan suhu paling tinggi yaitu pada volume 3 mili NaOH 2M dengan perubahan suhu campuran 37 derajat. Sedangkan suhu terendahnya yaitu pada volume 1M dan 5M dengan perubahan suhu campuran 34 derajat. Pada grafik 4.4, perubahan suhu HCl didapatkan suhu tertinggi, yaitu pada volume 3 mili HCl 1M dengan perubahan suhu campuran 37 derajat, dan suhu terendahnya yaitu pada volume 5M dan 1M HCl dengan perubahan suhu campuran 34 derajat. Dalam percobaan, larutan yang dimasukkan ke dalam gelas kimia diukur sesuai volume yang diperlukan, kemudian diaduk agar larutannya tercampur. Setelah itu diukur menggunakan termometer. Hal ini berguna untuk mendapatkan suhu yang akurat dari masing-masing larutan dengan volume yang berbeda, dan dapat diketahui suhu tertinggi dan terendahnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil dan pembahasan. Selanjutnya dibahas oleh teman saya. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah ketika larutan Pb2 asetat dicampurkan ke dalam larutan Ki, maka akan terjadi penurunan massa karena adanya massa reaktan yaitu Pb2 asetat yang tidak bereaksi sebesar 33,0968% dari seluruh massa reaktan. Pada percobaan kedua, dapat disimpulkan bahwa ketika larutan CuSO4 1 molar dituangkan ke dalam larutan NaOH 2 molar akan terjadi kenaikan suhu, dan NaOH mengalami reaksi eksoterm karena dia melepas panas, sehingga suhu awalnya lebih tinggi daripada suhu campuran. Sedangkan CuSO4 mengalami reaksi endoterm karena dia menerima panas, sehingga suhu awalnya lebih rendah daripada suhu campurannya. Pada percobaan ketiga, dapat disimpulkan bahwa ketika larutan NaOH 2 molar dituangkan ke dalam larutan HCl 1 molar, akan terjadi kenaikan suhu yang bergantung pada volume larutan. Kedua larutan tersebut mengalami reaksi endoterm karena suhu awalnya lebih rendah daripada suhu campuran. Tetapi, besar volume NaOH berbanding lurus dengan kenaikan suhu, sedangkan besar volume HCl berbanding terbalik dengan kenaikan suhu. Dan sekianlah kesimpulan dari saya. Nama saya Syafana Alfra, NPM 033 akan menjelaskan mengenai lampiran yang terdapat di dalam laporan praktikum kami. Pertama itu, lampiran 1 ada gambar alat yang digunakan dalam percobaan. Yang pertama itu ada neraca analitik. Neraca analitik ini untuk menimbang massa suatu bahan kimia yang digunakan dalam praktikum. Yang kedua ada gelas ukur, yaitu untuk mengukur volume dari larutan. Yang ketiga itu ada gelas kimia sebagai wadah untuk larutan ataupun saat membuat larutan tersebut. Yang terakhir itu ada termometer untuk mengukur suhu. Lalu lampiran kedua itu terdapat perhitungan pembuatan larutan kimia. Jadi sebelum memulai praktikum, bahan-bahan atau larutan kimia ini kita buat terlebih dahulu. Yang pertama ada pembuatan larutan timbal 2 asetat. Ada dua cara ketika massa padatan yang dicari dan volume yang diketahui. Yang kedua itu ada volume aqueous yang dicari dengan massa padatan yang diketahui. Yang pertama, untuk massa padatan yang dicari dengan 1 liter timbal asetat menggunakan rumus M sama dengan zat larut
dalam gram per mr zat terlarut dikali 1000 per volume pelarut dalam mililiter. Lalu dimasukkan mr dari timbal 2 asetatnya dikali 1000 per volumenya, itu volume Aquades dalam satuan mili. Jadi M sama dengan zat terlarut per masukin air dari P ditambah 2 dikali 2 ARC ditambah 3 ARH ditambah 2 ARO dikali 1000 per volume Aquades. Lalu masukkan M yang diketahuinya 0,1 M. Masukkan, lalu dihitung airnya dikali 1000, volume Aquadesnya diketahui 1 liter. 1 liter sama dengan 1000 mili. Lalu 0,1 ini untuk mencari zat terlarut, jadi zat terlarut sama dengan 0,1 dikali 325 gram per mol, itu hasil dari mr dikali 1000 mili per 1000. Lalu ditemukan hasilnya yaitu 32,5 gram zat terlarut. Nah, kalau yang diketahui volume Aquadesnya, kalau yang dicari itu volume Aquadesnya dan diketahui massa padatannya 20 gram, sama masih menggunakan rumus yang tadi, hanya saja memasukkan si massanya tersebut nih ke zat terlarut 20 gram. Lalu volume Aquadesnya yang ditanya dapat 20 gram per 325 gram per mol untuk mr-nya dikali 1000 per volume Aquades. Nah, untuk mencari volume Aquades maka 0,1 M ini dikali 325 dikali volume Aquades sama dengan 20 gram dikali 1000. Nah, 32,5 gram dikali volume Aquades sama dengan 2000. Jadi volume Aquadesnya itu sama dengan 2000 gram mol per 32,5 gram. Jadi hasilnya volume Aquades itu 615,384 mili. Jadi saat menambahkan 20 gram timbal 2 asetat dibutuhkan Aquadesnya itu sebanyak 615,3846 mili untuk mendapatkan larutan timbal 2 asetat 0,1 molar. Yang kedua itu ada pembuatan larutan Ki dengan volumenya 1000. Ini caranya sama seperti di atas. Yang ketiga pembuatan larutan NaOH. Yang keempat pembuatan larut CuSO4, ini juga sama. Nah, kalau yang kelima ini ada pembuatan larutan H2SO4 1M atau biasanya itu larutan asam sulfat. Ini jika volume akhir yang ditemukan. Nah, misalkan volume akhirnya itu 1000 mili atau 1 liter dan diketahui densitasnya atau rho sama dengan 1,84 gram per cm kubik. Atau sama saja 1,84 gram per mili. Airnya sudah diketahui, rumusnya pakai M sama dengan persen larutan dikali rho dikali 10 per mr dari H2SO4. Kita masukkan persen larutannya 98 dikali rho-nya 1,84 dikali 10 per mr H2SO4. Didapat M-nya sama dengan 18,4. Jadi asam sulfat 98% itu setara dengan konsentrasinya sebesar 18,4 molar. Selanjutnya dilakukan proses pengenceran. Nah, rumus pengenceran itu kan M awal dikali V awal sama dengan M akhir dikali V akhir. V akhirnya V awal ditambah V akhir. Nah, M awalnya 18,4 yang sudah ditemukan tadi dikali V awal yang dicari, terus V akhirnya sama dengan 1 dikali V akhirnya kan 1000 tadi sudah diketahui. Jadi V awal sama dengan 1M dikali 1000 mili per 18,4 molar. Jadi ditemukan V awalnya itu 54,3478 mili. Jadi volume awal dari larutan asam sulfat 98% itu 54,3478 mili dengan volume Aquades yang ditambahkan itu sebanyak 945,6522 mili. Karena volume akhirnya 1000, maka V akhirnya itu sebenarnya V awal ditambah V Aquades. Jadi V akhirnya 1000 kita masukin V awalnya juga untuk mencari V Aquadesnya. Jadi
54,347 dipindah ke sisi kiri, jadi 1000 dikurangi 54,3478 sama dengan V aquadas. Jadi V aquadas itu 945,6522. Pembuatan larutan HCl juga sama seperti yang dilakukan di atas. Nah, lampiran selanjutnya itu ada perhitungan hasil percobaan acara 1, yaitu reaksi antara larutan timbal 2 asetat dan KI. Nah, ini menggunakan persamaan. Jadi direaksikan dulu tuh timbal 2 asetat dengan KI menjadi PBI ditambah 2KCH3COO. Nah, timbal 2 asetat memiliki konsentrasinya 0,1 dan volumenya 2 mili, sehingga molnya itu 0,2 milimol, satuannya milimol. Lalu KI juga punya konsentrasi 0,1, volumenya 2 mili, dikalikan jadi 0,2 milimol, dimasukkan ke mol awalnya. Ini terus sebelumnya ini tuh setarakan dulu reaksinya. Nah, ini 0,2 itu untuk koefisien 2 dari KI, sedangkan timbal 2 asetat kan koefisiennya 1. Kalau ini 2, 0,2, berarti kalau timbal 2 asetat 1 berarti 0,2 dibagi 2. Jadinya 0,1. Dimasukkan ini karena 1 jadi 0,1 ini juga. Terus, nah di sini yang ditanyakan itu berat produk percobaan. Jadi karena produk, jadi yang dimasukkan itu produknya ini nih. Tambahan dari kedua produknya 0,0461 ditambah 0,0196 didapatkan 0,0657 gram. Nah ditanya juga terdapat berat reaktan yang tidak bereaksi yaitu sebesar ini nih 0,0325. Lalu tanya juga persentase hasilnya. Rumusnya itu menggunakan produk yang terbentuk per reaktan dikali 100%. Jadi produk yang terbentuk kan tadi nih 0,657 per reaktan. Reaktan itu dengan menambahkan si 0,065 ditambah dengan 0,0332. Sehingga didapatkan 0,092. Jadi persentase hasilnya itu 66,9042. Reaktan yang tidak bereaksi itu ada sebesar 33,0958. Ini didapatkan dari pengurangan 100 dikurangi 66,9042. Lalu lampiran 3 ada tabel hasil pengamatan. Tabel 4.1 itu hasil pengamatan acara 2. Reaksi larutan antara CuSO4 dan NaOH. Suhunya didapatkan segini. Suhu campurannya, suhu NaOH-nya segini, CuSO4 segini, dan suhu campurannya segini. Begitu pula dengan tabel 4.2, itu hasil pengamatan acara 3 reaksi asam basa. Karena reaksi antara NaOH dengan HCl. Suhunya didapatkan segini, suhu NaOH-nya, suhu HCl segini, dan suhu campurannya. Lalu lampiran 5 itu ada grafik dari hasil penelitian yang 4.1, grafik perubahan temperatur dari NaOH-nya, grafik 4.2 grafik perubahan temperatur CuSO4-nya, grafik 4.3 itu grafik perubahan temperatur NaOH, grafik 4.4 grafik perubahan temperatur HCl. Jadi grafik 4.3 dan 4.4 itu merupakan tabel dari 4.2. Sedangkan yang grafik 4.1 dan 4.2 itu hasil dari tabel 4.1, yaitu hasil pengamatan acara 2. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.